Oke, nah yang ini adalah laporan untuk praktikum pengukuran energi listrik dengan menggunakan kWh meter. Jadi ini cover muka hadapannya ya seperti biasalah. Dikasihkan judul praktikum kita yaitu pengukuran energi listrik dengan menggunakan kWh meter ya. Ini ya untuk laporannya. Oke. Nah, di sini tulislah nama mahasiswa dan NIM seperti biasa ya. Oke, kemudian ini lembar pengesahannya. Pada lembar pengesahan ini tuliskan judul praktikumnya pengukuran energi listrik AC dengan kWh meter. Dan ini nasib baik kemarin ketika ya kan ada nampak Giojol ya kan? Ya Giojol ya waktu ya, apa? Pak. Akreditasi kan asesor minta hidupkan kan Giojol ya. Giojol nampak Giojol. Nampak Pak. Itulah saya aja pun Giojol nervous, gugup saya. Dan nasib baiknya yang diminta untuk hidupkan adalah kWh meter. Wah, kWh meter ya alhamdulillah kita pun yang buat sendiri kan Giojol ya. Menyalalah semua Giojol. Mengukur pun hidup semua. Itulah syukur alhamdulillah Giojol. Dan saya tengok pun asesor pun puas hati lah dia untuk yang datang lab kita. Ya harap-harap keseluruhannya lah Giojol. Ya, harap-harap kita punya akreditasi boleh naik lah. Gitu ya. Nah nih, tulis juga pada lembaran pengesahan ini ya, nama mahasiswa dan NIM. Dan NIM ya. Nah nih. Oke, lalu berikutnya adalah kata pengantar. Nah, kata pengantar ini seperti biasa hanya gantikan di judul praktikumnya, yaitu pengukuran energi listrik AC dengan kWh meter ya. Yang lainnya pada kata pengantar samalah. Ya. Nah, daftar isi mengikut ini. Yang pertama bab 1 pendahuluan, latar belakang tujuan percobaan. Ini kan kalau ini kan ada di modul ya. Ada di modul. Ya, di modul kan sudah ada. Ya, tinggal pindahkan. Kemudian tinjauan pustaka. Nah, untuk teori dasar, komponen kWh meter analog, prinsip kerja kWh meter analog, yang ini di modul kan juga ada. Ya, di modul ada. Kan ya, ada di modul. Ya. Kemudian bab 3-nya metode percobaan. Yang untuk peralatan percobaan juga di modul ada kan? Di modul ada, tinggal pindahkan. Lalu sama prosedur percobaan di modul juga ada. Ya, di modul ada, tinggal pindahkan. Yang bab 4 hasil dan pembahasan. Nah ini ya, hasil dan pembahasan. Pertama, pengukuran arus dan energi listrik beban AC. Dan ini kan sesuai dengan modul kita ya. Mana saya buka pengukuran energi listrik dengan kWh meter. Nah ini nah ini yang pengukuran arus dan energi listrik beban AC. Oke. Nah lalu katanya data hasil percobaan. Yang ini dua data hasil percobaan. Jadi sepatutnya ini masukkanlah data hasil percobaan. Ya, data hasil percobaan yang ini ya, data yang ini. Data yang ini. Nah ini. Jadi kalau datanya itu yang inilah. Ini yang saya yang saya berikan ini yang kelas sore ya. Kan sama. Nah, ini letaklah di sini ya datanya ini. Ini semua. Oke. Ini ada di sini. Nah, kemudian buatlah pertama kali nanti di sini data hasil percobaan, buatlah kalimatnya data hasil percobaan pengukuran arus dan energi listrik beban AC
ya diberikan pada tabel berapa. Ya, kemudian analisa data. Ya, buatlah kalimatnya dulu, analisa data hasil percobaan untuk pengukuran arus dan energi listrik beban AC dinyatakan seperti di bawah ini. Ya, nanti kemudian gambarkan grafik arus listrik beban AC terhadap waktu untuk setiap grup 1, grup 1 dan grup 2, serta grup 1, grup 2 dan grup 3. Jadi maksudnya yang ini tadi ini kan ada. Yang ini kemari yang untuk grup 1. Yang ini kemari untuk grup 2. Yang ini kemari untuk yang ini kemari untuk grup 1 dan grup 2. Grup itu kemarin kan kita bentuk di sini yang seperti ini kan. Nah, ini yang lampu. Ini grup 1, lampu grup 2 dan lampu grup 3 ya. Ya dan ya. Nah ini, jadi dia minta yang di sini gambarkan grafik arus listrik beban terhadap waktu. Jadi ini kalau saya enterkan ya, ini kemarin nanti. Nah ini, maka gambarkan aja nih. Ini gambarkan, ya. Nah ini kan waktu. Ya waktu tuliskan saja, ambil dari sini. Kalau yang ini kan 545, 550, 555, 6. Ya 545 tambah 5 menit. Tambah 5 menit ya. 545. Ya, katakan di sini 545, 550, 555, 560 ya. Kalau ini PM atau apa WIB. Tapi ini sepatunya kalau WIB 17 ya jadinya ya. Kalau ini mau diubah. Udah biarlah nih. Ini saya tulis di sini PM lah. Oke, nah ini kan grafik arus listrik. Ya, grafik arus listrik. Jadi kita tengok arusnya 0,85 semuanya, 0,85 ampere. Jadi kalaulah ini 0,5 ini 1, kemudian ini 1,5. Ini arus. Ya 0,85 ya agak-agak sinilah ya. Sinilah dia 0,85. Kemudian ini juga yang di sini 0,85, 0,85, 0,85. Tarik garis. Ya inilah. Jadi inilah ya grafik arus beban AC terhadap waktu setiap grup 1, grup 2, grup 1, grup ini ya. Jadi nanti tulislah nih di sini katakanlah misalnya ya grafik arus listrik ya beban AC terhadap waktu ditunjuk untuk ya untuk grup 1 ditunjukkan ya pada gambar, katakanlah gambar berapa nanti ikut kan, katakan di sini gambar 1 ya. Jadi ini sini, nah ini tulislah nih gambar 1 ya grafik arus beban AC terhadap waktu untuk grup 1 ya. Nah untuk grup 1, 2 sama ya. Untuk grup 1, 2 tuliskan nantilah gambar grafik beban
ya grafik grafik arus listrik terhadap waktu untuk beban untuk grup 1 dan grup 2 ya. Untuk grup 1 dan 2 ya ditunjukkan pada gambar 2 misalnya ya. Pada gambar 2. Nah, ini gambarkanlah. Kita gambarkan. Ya, ini tadi waktu. Yang ini arus. Ya, jadi ini dari 545, 550, 555, ya, 560. Ya, atau ini 60 ya 6 ya, jam 6. Oke, kita tengok berapa arusnya. Yang ini ya, grup 1 dan 2. Grup 1 dan 2 yang ini bawah ini arusnya 1,64. Ya, 1,64 lah nih. 1,64. Jadi kalau ini tadi 0,5, 1, 1,5, 2. Ya, ini arus ampere 1,64. Ya, agak sinilah dia ya. Ini 1,64. Yang ini 1,64, 1,64, 1,64 ya. Straight dia, lurus. Nah, ini. Ya. Nah, kemudian grafik arus listrik terhadap waktu untuk grup 1, 2, dan 3. Ya, ditunjukkan gambar 3. Ya, ini tadi mana ini bisa enggak ini? Ini kita tulislah ini gambar 2 grafik arus terhadap waktu ya untuk grup 1 dan 2 ya, ini ya. Nah, untuk 1, 2, dan 3 tunjukkan gambar 3. Ya, ini kalau kita gambarkan sama yang ini untuk waktu. Ya, ini dari 545, 550, 555, 560 ya. Yang ini arus dalam ampere. Ya, jadi pembacaan berapa yang ini? Yaitu 2,41 lah kita ambil ini ya. Sepatu ini sama semua. 2,41. Jadi kalau ini tadi 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5. Tadi 2,41 ya. 2,41 kira-kira inilah 2,41 ampere. Ini 2,41. 2,41 ini kemarin ya. Yang ini 2,41 juga. Nah, ini garisnya. Nah, inilah. Oke. Jadi ini gambar 3. Ya. Grafik arus listrik terhadap waktu ya untuk beban terhadap untuk grup ya, untuk grup 1, 2, dan
3 ya. Nah ini. Ya. Nah, kemudian katanya analisis arus listrik beban AC terhadap waktu untuk setiap grup 1 dan grup 2 serta grup 1, grup 2 dan grup 3. Nah, jadi kita tengok ini apa yang boleh kita analisis. Ya. Nah, ini kita tengok pada grup 1. Yang ini harusnya kan 0,85. Kan dia setiap waktu kan tetap ya nilainya kan, yaitu di 0,85. Kemudian pada grup 1 dan 2, setiap waktu arusnya tetap. Karena tidak artinya ini mengandungin setiap grup-grup tadi tidak ada penambahan beban lagi gitu. Tapi kalau kita gambarkan grafiknya, kan berbeda arusnya masing-masing kumpulan. Masing-masing grup ya. Ini arusnya tetap di 1,64. Kemudian pada grup 1, 2, dan 3, beban pada grup itu tidak diubah-ubah sehingga arusnya tetap setiap waktunya sebesar 2,41 ampere ya. Jadi arus terhadap waktu, jadi nilai arus terhadap waktu pada grup 1 adalah tetap sebesar berapa tadi? 0,85 ya. 0,85 ampere ya, sedangkan nilai arus terhadap waktu ya pada grup 1 dan 2 ya, grup 1 dan 2 adalah tetap berapa? 1,64 ya, 1,64 ya, demikian juga nilai arus terhadap waktu pada grup 1 ya, 2 dan 3 adalah tetap 2, berapa tadi? 2,41 ya, 2,41 ampere. Ya, hal ini menunjukkan ya bahwa ya pada beban konstan ya maka arus yang mengalir pada kWh meter adalah tetap. Ya. Boleh? Bisa? Halo? Bisa nih semua? Oke? Oke? Kita sekarang ya. Oke, bisa ya? Boleh ya? Bisa ya? Nah, selanjutnya kita menggambarkan ya grafik energi listrik beban AC terhadap waktu untuk setiap grup 1 dan 2 serta grup 1, grup 2 dan grup 3 ya. Ya coba tengok ini ya, perhatikan ya. Besok ujiannya pun macam ini juga. Ya, macam ini. Enggak praktek tapi saya kasih data. Datanya sudah ada. Dengan ngerjakan. Ya, perhatikan ya. Nah, ini kita mau membuat grafik energi listrik beban AC terhadap waktu untuk setiap grup tadi.
Oke. Nah, ini kita tulis di sini ya, grafik energi listrik beban AC ya terhadap waktu untuk grup 1 ya, ditunjukkan ya gambar, katakanlah gambar 4 ya. Jadi gambarkanlah. Ya, silakan gambarkan. Ya, kita gambarkan. Yang ini waktu, lalu ini energi. Kita tulis di sini kWh meter ya, kilowatt hours. Kilowatt hours. Jadi yang ini 5, 45, 5, 50, 5, 55, 5, 60 ya. Nah, 545 berapa dia punya nih? Ini ya 1,21 ya. 1,21 katakanlah katakanlah ini 1, ya ini saya tulis ininya lah ya. Di sini ini 1, lalu ini 1,2 lah ya. Lalu ini skala-skala kecilnya lah yang saya buat ya. 1, 21, 22, 3, 4, 5, 6 ya. 1,22, 1,21, 1,22, 1,23, 1,24, 1,25, 1,26 ya. Ini saya buat skala kecil lagi. Ini kan saya potong maksudnya itu. Biar lebih nampak. Nah, di 545 1,21 ya, 545 1,21. Lalu 550 1,22, 1,22, 550 1,22, 555 ya, 124 dengan 126. 124 126 ya. Nah, ini layar dia ya. Nah, ini kan kita nampak ya bahwasanya energi listrik semakin bertambah waktu semakin naik, walaupun kecil ini ya, nampak di sini. Nah, ini kemudian grafik yang untuk energi listrik beban AC ya, grafik ini gambar 4. Ya, gambar 4 grafik energi listrik beban AC terhadap waktu untuk grup 1 ya. Nih. Kemudian kita tulislah ini lagi grafik energi listrik ya beban AC terhadap waktu untuk grup 1 dan 2. Ya, ini ditunjukkan gambar 5 ya. Nah, jadi kita gambarkan juga lagi. Ya, ini waktu 545, 550, 555, 560 ya. Kemudian ini saya putuskan ya.
energi ya kilowatt hours. Ya energi kilowatt hours yang untuk yang ini ya. Oh, saya waktunya berlain ya. Sorry lah ya. Ini nanti ganti ya. Dari awal tadi tersilap saya. Yang ini 6,05. 6,05. Iyalah. Udah pukul 6 ini kan. 6.05, 6.10, 6.15, 6.20 sampai 6.20. 6.15 saja ya, 6.15. Nah, ini dari 127. 127, 130, 133. Ya, jadi ini masuklah nih 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133 ya. 6,6 127, kemudian 610, 610-nya 130 ya, 130. Ini 130. Kemudian 615-nya 133. 133. Nah ini nampak naik juga ya. Nampak naik dan naiknya lebih curam dia kalau kita tak bandingin tadi. Kenapa? Karena bebannya semakin tinggi ya. Nah itu. Nah inilah gambar 5 tadi. Gambar 5 grafik beban grafik energi listrik terhadap waktu untuk grup 1 dan 2 ya. Oke, selanjutnya kita gambarkan ya grafik beban energi ya, grafik energi listrik terhadap waktu untuk grup 1, 2, dan 3 ya. Ini waktu. Ini dari jam berapa ini? 6.20 ya, 6.25, 6.30. 6.20, 6.25, 6.30. 6.25, 6.30, 6.35. 6.20, 6.25, 6.30. Dari 6.20. 6.20, 6.25, 6.30. Kemudian dari 1,37. Ya, ini dari bisa katakan 1,37, 1,38, 1,39, 1,40, 1,41, 1,42, 1,43, berapa dia? 1,46. Oh, terlebih. Naikkan lainnya 1,44, 1,45, 1,46 ini ya. Nah, ketika di 6.20
1,37625 di 1,41. 1,41 nih. 1,41 dan di satu apa ya? Di 630 146. Ya 146 ini. Nah, inilah ya ini. Nah, ini. Nah, kita tengok bahwasanya artinya apa? Pemakaian energi listrik terhadap waktu, semakin waktu bertambah, maka energi listriknya semakin naik. Itu ya, nanti kesimpulannya ya. Dan untuk analisis energi listrik beban AC terhadap waktu untuk setiap grup 1, grup 1 dan grup 2 serta grup 1, grup 2 dan grup 3. Ya, jadi artinya ini analisis energi listrik ya beban AC terhadap waktu ya untuk setiap grup 1 ya grup 1 dan 2 ya grup 1, 2 dan 3 yang menunjukkan bahwa semakin lama penggunaan beban listrik, maka akan dihasilkan energi listrik yang akan semakin tinggi. Ini ya, oke? Saya kan betul ya? Nengok grafiknya semakin lama kan semakin tinggi ya. Nah, ini untuk grup ini pun gitu juga. Yang ini pun gitu juga, semakin tinggi. Oke? Oke, ada apa-apa pertanyaan? Halo? Besok ini seperti ini juga ujiannya ya? Baik, Pak. Oke. Oke, kalau nggak ada, berikutnya ya. Yang untuk perhitungan kecepatan putaran piring, ya kWh meter. Perhitungan putaran piring ini mengambil data yang ini ya, penghitungan pengukuran arus ini udah, putaran piring yang ini, putaran piring kalau ikut modul, datanya yang ini ya, ini datanya tadi. Ini artinya tinggal mindahkan saja. Jadi di sini data hasil percobaan, ini artinya data hasil percobaan, data yang ini ya, yang diambil data ini, atau ini kalau yang grup sore, inilah dia. Yang ini ya, yang ini. Nah, ini tinggal pindahkan saja datanya. Nah, ini kan diperolehi dari yang data sebelumnya. Ini kan data sebelumnya. Ya, data sebelumnya tinggal penuhkan saja. Kalau ini kan masih tidak ada perubahan yang dari yang pertama. Kalau yang ini adalah ini kurangkan yang ini. Sama yang ini, bentar ya, energi, ya betul energi ini. Nah, jumlah putaran piring, ini artinya kalau dia di sini, ini artinya kan gini. Untuk mengisinya ini ya, jumlah putaran piringnya artinya kan gini nih. Mana teorinya? Nih. Ini ada 240 putaran, ini kan setiap 1 kWh. Jadi 240 putaran, ini sama dengan menghasilkan 1 kWh. Ya, 1 kWh. Jadi atau artinya 1 kWh ini kan sama dengan 1/, ya.
betul. 1 kilowatt hour sama 200 putaran. Ya, 1 kilowatt hour itu kan 240 putaran. Ya, betul. Atau 1 kilowatt hour sama dengan 240 putaran. Nah, kalau kita punya yang ini tadi 0,01, artinya kan 0,01 kilowatt hours, berapa putaran? 0,01 ya, 0,01 kilowatt hours. Ini kan sama dengan 0,01 kali 240 putaran ya. Nah, jadi ini sama dengan berapa tuh? Coba cari kalkulator, ambil kalkulator. Ya, jadi kalikanlah 0,01 atau kan nampak itu 2,4 ya. 0,01 kali 240. Kan 2,4 ya. Jadi ini kan 2,4 putaran. Ini ya, jadinya nih ya. Paham ya? 2,4 putaran. Kemudian yang ini sama juga, 0,02 adalah 1,24 kurangkan 1,22. Dapatnya 0,02. Kemudian 0,02 berapa putarannya? Kalikan 0,02 kali 240. Ya, jadi 0,02 kali 240. 4,8 putaran. Terusnya sama ini, terus isikan ya. Boleh paham ini? Halo? Boleh, Pak. Oke. Nah, kalau udah, nih mau kita tengok. Yang ini analisa data. Yang tadi ini ya, ini masukkan data tadi. Yang cara pengisiannya pun tadi ya, paham ya? Lalu analisa data, yang pertama ini gambarkan grafik jumlah putaran versus arus. Ya, gambarkan grafik jumlah putaran versus arus. Grafik jumlah putaran piringan versus arus. Jadi kalau kita tengok, ini saya kasih contoh untuk grup 1 saja ya. Jadi jumlah putaran versus arus. Oke, jumlah putaran versus arus. Jumlah putaran ini sebetulnya jumlah putaran versus arus. Oh ya betul, jumlah putaran versus arus. Ya. Ya. Oke, jumlah putaran piring versus arus. Oke, jadi ini gambar grafik jumlah putaran terhadap arus. Ya. Tapi ini sebetulnya ini agak tersilap ini. Ini saya ubah aja nih. Gambarkan jumlah putaran versus bukan arus versus energi listrik. Energi listrik. Ya, energi listrik. Oke, nah ini untuk grup 1 ya. Jadi ya ini ditunjukkan gambar gambar berapa tadi?
Ini gambar 5 ya. Gambar 5. Ya, gambar 6. Gambar 6 ini ya. Nah, ini waktu dari 5.45. Ya, 5.45, 5.45, 5.50, 5.55, 5.60 ya. Lalu ini dari 0, 24, 48, 48. Ya, 48, 0, 24, 48, 48. Oke ya, 48, 48. Ini tetap nih sepatutnya nih. 7, 96, ya, 24, 48, 0, 24, 24, 48. Ini 0, 24, ya katakan di sinilah 4,8 ya. 0, ini 24, 24, 48 ya. 48. Nah, inilah ya. Ini grafiknya pun agak ini. Nah, ini. Nah, inilah ya. Ini untuk gambar. Ini gambar 6 ya, grafik kecepatan putaran piring kWh meter terhadap energi listrik. Oh, ini bukan waktu nih, sorry tadi nih. Ini energi dalam kilowatt hours ya. Mana 0, 0,1, 0,2, 0, 0,1, 0,2 ya, 0,01, 0,02. Ya, ini sepatutnya cuman ya saya cakap ya ada inilah ya, sudahlah berdasarkan ini ya. Ini ada something yang ini agak ada salah pembacaan ini. Sepatutnya enggak macam, tapi udah oke lah ya. Yang mau kita tengok ini artinya nantinya bahwasanya semakin tinggi energi listrik, maka jumlah putaran piring akan semakin besar. Itu artinya ya. Nah, nanti teruskanlah. Ya, ini silakan teruskan untuk grup 1 dan 2, ya juga untuk grup 1, 2, dan 3 ya. Nah, ini analisis hubungan arus listrik beban AC terhadap jumlah putaran piring kWh. Ini analisis hubungan energi listrik ya, hubungan energi listrik, beban AC terhadap jumlah putaran piring. Dan ini kita tengok bahwasanya analisisnya tadi bahwasanya semakin besar energi listrik yang terukur oleh kWh meter, ya maka semakin besar jumlah putaran piring kWh meter
tersebut. Ya kan? Kan nampak ya? Kan nampak juga dari sini. Nah, ini kWh meter yang terukur, banding yang ini lebih besar energinya, maka jumlah putaran kan juga semakin besar ya, nampak di sini. Oke. Kemudian ini perhitungan biaya energi listrik. Apa tengok kalau untuk soalannya ini, yang biaya listrik. Coba kita tengok. Nah ini ya, daftar tarif listrik per Januari Maret ini berdasarkan hasil pembacaan energi listrik pada menit ke-90. Ini pada menit ke-90. Ya pada ke-90. Artinya kalau ini tengok ya nih, ini sampai 90 atau enggak? Kalau ini sampai 45 lah ya. Ini artinya sampai ke 45. Ke menit 45. Kan didapatkan energi listriknya ini ya 005 jumlahnya berapa ada ini? 1 artinya ini kan artinya kalau kita ikutkan di sini ini ya jumlah energi listriknya ini ya 0,05 ya. 0,05. 0,05 kWh meter. 0,05 kWh meter di menit 45. Kalau berdasarkan ini bukannya ke 90 atau yang di sini 45 ya. Ya. Nah, ini mana tadi? Nah, ini. Dan berdasarkan nilai MCB terpasang tentukan jumlah biaya harus dibayar. Kita kan pakai MCB, kalau ini kita MCB kita, ya ini MCB kita, ini kan ada tertulis 6 ampere ya. Artinya biaya listrik yang ditanggung adalah untuk klasifikasi 6 ampere. Jadi kalau 6 ampere kita tengok inilah 6 ampere itu kan berapa itu? Kalau kita ada 220 kali PA-nya ya, PA itu kan sama dengan 220 kali 6. Ini kan berapa nih? 0, 12, 1, 13 ya. Ya ini ya 13, 1320 PA. Nah, jadi masuk ini klasifikasi ke 1300. Yang ini ya. Nah, ke di 1000, betul itu di 1300. Betul. Betul ya? Betul ya? Iya, 6 kali 0, 2. 2, betul. 6 kali 2, 12, 1300 ya. 1320 di inilah diklasifikasikan ke 1300. Jadi per kilowatt hours-nya 1444,70. Jadi nah ini perhitungan biaya beban AC 43, jumlah biaya yang harus dibayar. Jadi jumlah biaya yang harus dibayar di sini tulislah berdasarkan ya pembacaan terakhir energi listrik terakhir adalah tadi 0,05 kilowatt hours ya, kilowatt hours, dan berdasarkan MCB terpasang biaya MCB terpasang 6 ampere, biaya listriknya tadi Rp berapa? 1444,7. 1444,7 rupiah per kilowatt hours ya. Maka jumlah biaya yang harus dibayarkan ke PLN itu sama dengan 0,05 kilowatt hours
dikali 1.444,7 rupiah per kilowatt hours ya. Jadi ini potong habis-habis 0,05 kali 1,447 ya, masih belum sampai 1.000 ya. 1974. 0,05 kali 1.444 72 rupiah, Pak. berapa? 72 72 ya. ya, 72 72,235 rupiah. Nggak sampai ya. 100 rupiah. Nah itulah ya. Oke, nanti kesimpulan, buatlah kesimpulan daftar saran dan daftar pustaka. Oke, itulah ya untuk laporan, tapi ini saya hanya menjelaskan saja. Ya, menjelaskan saja ini. Maksud saya off dulu.